Jujur saya korban skincare abal-abal dari tahun 2009. Saya pakai sampai 2017. Lalu saya divonis tidak bisa hamil di 2019. Janin kalau dia hamil tetap menggunakan produk ini, produk-produk bermerkuri, bayinya bisa keguguran. Salah satunya ini, jadi sudah seminggu meninggal di kandungannya. Semua saya pakai, infus whitening juga saya pakai, sampai saya masuk ICU, sampai saya pernah kejang juga. Terus waktu itu saya juga sering sakit bolak-balik ke rumah sakit. Saya divonis kena infeksi ginjal. Ini perlu diperjelas, ini ular beneran ya? Benar-benar berbentuk fisik ular ya? Benar, benar. Oke, makasih. Jadi ada serangan goib, pintu saya tertutup rapat, tiba-tiba di jam 10 malam tuh ada ular masuk gitu. Jadi, dan saat itu saya sedang diserang oleh buzzernya dari si kuning. Izinkan saya perkenalkan diri, saya Dr. Maria Francisca yang akrab dipanggil Dr. Ika. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mendengar dan memaparkan pengalaman saya sebagai dokter, di mana saya concern sekali mengedukasi melalui media sosial, di mana pembahasannya lebih ke bahayanya krim bermerkuri dan penyalahgunaan obat keras, serta perawatan kulit yang benar. Nah, di sini ada beberapa contoh seperti krim racikan HTMH. Ini isinya jelas, H-nya itu hidroquinon, T-nya tretinoin, M-nya mometasone, itu salah satu obat golongan steroid, ya, dan HICO itu tambahan saja. Nah, di sini BPOM rilis urutan ketiga krim racikan yang diperjualbelikan secara bebas. Jadi banyak sekali link penjualannya. Itu ada, saya lihat di marketplace masih dijual sampai sekarang. Ya, ini saya ambil kemarin. Ini lebih banyak lagi, hanya sebagian saja dengan harga-harga yang memang murah sekali. Dan ini untuk kalau orang pakai itu bisa membuat flek pudar, bahkan hilang, kulitnya jadi lebih terang. Jadi ini masih marak sekali di marketplace. Dan padahal dari BPOM sendiri sudah sering merilisnya bahwa ini ada kandungan berbahayanya. Sebenarnya banyak sekali korban-korban yang melaporkan, karena saya melalui media sosial, jadi korban ini melaporkan melalui DM. Ini salah satunya, korban dari si kuning. Dan produk ini menyebabkan bayinya meninggal. Merkuri ini luar biasa mengerikan, dan banyak banget kasusnya setelah penggunaan dihentikan, kulit kliennya pasti rusak. Dan ke sistemik itu merusak organ vital, yang dimana merkuri itu bisa terakumulasi dan sulit diekskresikan, sehingga beban berat buat ginjal sendiri yang bisa berefek ke gagal ginjal. Dan yang paling menyakitkan lagi adalah masalah reproduksi. Ini juga bisa menyebabkan kemandulan, bahkan kalau janin, kalau dia hamil tetap menggunakan produk ini, produk-produk bermerkuri, bayinya bisa keguguran. Kemudian ada yang cacat janin, dan salah satunya ini, jadi sudah seminggu meninggal di kandungannya. Ini ada beberapa korban-korban yang saya rangkum, ya. Ada kasus penggunaan etiket biru ilegal selama 10 tahun penggunaan, dan ini pasien kasihan sekali. Jadi dia bingung pakai, pada saat lepas berantakan kulitnya. Kemudian dia cari lagi krim, pakai lagi krim yang sama, rusak lagi pada saat dihentikan, jadi pindah-pindah-pindah, dan nggak kerasa udah 10 tahun, akhirnya jadi infeksi seperti ini. Kemudian ini kasus merkuri dan penyalahgunaan hidroquinon, yang kasus okronosis yang banyak sekali ternyata didapatkan pada ibu-ibu. Ya, mungkin anak-anak muda masih pada umur-umur 17, 20 tahun, itu kulitnya sudah banyak berflek. Nah, kalau ini kasus okronosis di mana ada kelainan pigmentasi yang permanen. Ini sulit sekali untuk ditangani, bahkan ya sudah terima aja gitu ya. Nah, ini kasus di Nabire, Papua. Seorang ibu
Di mana menggunakan krim racikan yang tidak terkontrol sama 10 tahun, tetapi dia sempat juga menggunakan setelah krim racikan, kemudian dia menggunakan krim-krim kayak Zam-Zam, Tabita, Glow, Maxi, yang dimana yang saya sebutkan ini, itulah krim-krim yang sudah dirilis oleh BPOM mengandung zat berbahaya. Ini kasus penyalahgunaan obat steroid pada pemutih kulit. Jadi kalau dilihat obat keras ataupun merkuri itu bahan-bahan yang itu saja yang ada di dalam kandungan krim-krim pemutih yang saat ini masih marak. Ya, kalau obat-obatan keras permainannya itu dihidroquinon dan obat steroid. Nah, ini sampai infeksi, sampai harus diinfus pasiennya dan cukup parah kasus dermatitis perioralnya. Jadi untuk nyembuhin ini butuh waktu banget. Nah, ini yang kasus merkuri terjadi peradangan karena ingat tadi skin barrier-nya sangat rapuh karena ada pengikisan korosif dari kerjanya merkuri sendiri. Jadi mudah sekali terjadi infeksi kulit dan peradangan seperti ini. Nah, ini kasus yang cukup parah sekali. Korban dari krim oplosan yang sampai saat ini mirisnya masih live dan saya nggak tahu ya dok membawa nama doktif di situ. Katanya sudah aman. Tapi ini Kalau korban mohon dari izin, krim Dokter Rika, kalau di sini sekalian sebutkan nama nggak apa-apa kok. Mau disebutkan nama aja. Oh nggak apa-apa ya. Boleh, sebutkan aja nama biar masyarakat jadi nggak tertipu terus-menerus. Ini krim dari G-Glow. Itu salah satu, bukan cuma salah satu ya. Ada ratusan korbannya dari brand Giglo sudah datang ke klinika Doktif. Iya, G-Glow Indonesia lokal. Giglo ini kalau nggak salah dia posisinya di Bandung. Nah ini sangat parah padahal nih dia seorang apa ya influencer kayak model gitu cantik banget. Tapi harus menanggung seperti ini dan akhirnya dia nggak harus stop dari pekerjaannya. Nah ini tantangan yang saya hadapi itu gambar ular bukan nyindir seseorang sebenarnya. Ular itu sempat saya waktu membahas tentang si kuning itu di rumah saya ada ular. Jadi di mana di lokasi rumah itu seharusnya nggak akan ini bisa perlu diperjelas ini ular beneran ya, benar-benar berbentuk fisik ular ya. benar. Oke, makasih. Jadi ada serangan goib ya. Jadi itu karena di area rumah itu perumahan nggak ada ular. Pintu saya tertutup rapat, tiba-tiba di jam 10 malam tuh ada ular masuk gitu. Jadi dan saat itu saya sedang diserang oleh buzzernya dari si kuning. Waktu itu lagi bahas dan yaitu tantangan edukator yang menyatakan kebenaran udah pasti head speech-nya banyak banget. Dok, maaf, ini si kuning asalnya dari mana? Tolong diperjelas. Di Makassar. Makassar ya. Memang pusatnya itu rata-rata di Makassar. Dan saat ini Doktif yang lagi agak gencar itu di Jawa Timur. Banyak brand-brand seperti KF Skin, LC. Ya, itu brand-brand yang positif secara lab hasilnya memang positif merkuri gitu. Jadi ada labnya dan memang sudah diumumkan juga oleh Badan POM, tapi informasi ke masyarakatnya ini kurang. Betul. Gitu, makasih. Ibu Maimuna nanti aja Ibu bicara ya, biar aja lanjutin ya. Nanti aja Ibu. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Masih ada tambahan? Ya. Bujur-bujur. Saya kasih kesempatan untuk korban yang mulia, diizinkan yang dari Banyuwangi, mohon waktu dan tepat. Terima kasih, singkat saja. Terima kasih sudah ada di forum ini. Belum ngomong aja udah mau nangis ya, karena saya mewakili suara para konsumen. Jujur saya korban skincare abal-abal dari tahun 2009. Saya pakai sampai 2017. Lalu saya divonis tidak bisa hamil di 2019. Waktu itu saya divonis endometriosis. Jadi yang saya pakai waktu itu merkuri di Jawa Timur, asam retinoat, hidroquinon. Semua saya pakai, infus whitening juga saya pakai, sampai saya masuk ICU, sampai saya pernah kejang juga. Terus waktu itu saya juga sering sakit bolak-balik ke rumah sakit. Saya divonis kena infeksi ginjal, karena saya pakai lotion-lotion Dosting juga. Saya pakai lotion Dermovet, sekarang lagi booming ya di TikTok Shop. Saya ingin juga nanti Kominfo untuk men-take down keranjang-keranjang yang ada Dermovet, Dosting. Untungnya di 2020 saya menikah, saya bilang sama calon suami saya, maaf mas, saya divonis nggak bisa hamil, maju silahkan, mundur pun silahkan, karena saya sudah bicara sejujur-jujurnya ya, takut suami saya nanti kecewa seperti itu. Alhamdulillah saya dikaruniai anak
Tapi sampai saat ini saya masih berjuang untuk anak yang kedua. Tapi itu susah banget ya, karena memang udah daleman ini secara tampilan luar masih oke. Ternyata ya daleman bobrok, seperti itu. Saya pelupa, saya kadang naruh mobil saya di kampus pun saya lupa. Saya berangkat kuliah pakai mobil, pulang saya naik ojek. Ini kayak sesuatu yang lucu, tapi ternyata memang sampai sekonslet itu memakai merkuri jangka panjang. Saya pernah disomasi tahun 2023 oleh owner skincare di Jawa Timur. Saya disomasi, saya ditelepon, saya ditakut-takuti, padahal saya mereview tanpa membawa produknya. Hanya menyebut clue saja. Saya disomasi, saya ditakut-takuti, saya bilang silakan somasi saya. Sampai detik ini pun saya masih menggebu-gebu untuk memerangi krim abal-abal. Saya punya TikTok namanya Musik Krim Abal-abal. Jadi untuk para korban krim abal-abal semuanya masuk di lini saya di TikTok saya itu. Jadi itulah wadah untuk para korban bersuara selama ini. Dengan adanya Doktif, Dokter Ika, Kak Vera, Pak Gatot, semua teman-teman influencer sangat membantu sekali untuk gerakan anti krim abal-abal karena efeknya jangka panjang luar biasa. Husul pakai 2009 ke 2017 berarti 8 tahun. Ya, sampai sekarang pun efeknya masih ada. Dan saya juga membawa teman dari Bangil, dari Sidoarjo. Ini tubuhnya ya yang rusak parah, tapi karena beliau berhijab jadi nggak bisa, tapi untuk wajahnya bisa dilihat masih belum sembuh secara total, tapi untuk badannya dia straight match full sebadan. Saya ada PPT-nya, mungkin nanti bisa di-share di luar forum boleh. Jadi straight match-nya tuh full sebadan. Ya, itu udah nggak bisa diperbaiki lagi. Mungkin korban langsung aja menyambungkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Semoga untuk kedepannya para korban ini mendapatkan keadilan seadil-adilnya, mendapatkan wadah yang bisa menampung para korban skincare abal-abal. Ini bukan lagi hal yang biasa, ini kejahatan yang luar biasa karena bisa merusak generasi bangsa. Kalau banyak kasus sekarang autisme, Down syndrome, jangan disalahkan siapa. Peredaran skincare abal-abal aja sedemikian dahsyatnya, ya. Bukan Jawa Timur aja, mungkin seluruh Indonesia. Terima kasih untuk Bapak pimpinan dan semua anggota DPR. Saya kembalikan untuk korban. Silakan yang dari Bangil.